dengan bantuan hidup dasar merupakan salah satu tindakan medis untuk menyelamatkan korban yang nyawanya terancam dan membutuhkan tindakan pertolongan secara cepat, cermat, dan juga tepat. Lalu, apa sih tujuannya? Bantuan hidup dasar adalah sekumpulan intervensi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi vital organ pada organ seperti jantung dan henti nafas. Intervensi ini terdiri dari kompresi dada dan juga bantuan nafas. Selanjutnya, ada teknik ABC dalam bantuan hidup dasar. Apa sih itu? Nah, dalam bantuan hidup dasar itu ada beberapa tindakan yang biasa kita singkat dengan ABC, yaitu membebaskan jalan nafas atau airway, lalu memberikan bantuan nafas atau breathing, dan juga pijat jantung atau circulation. Nah, ini apabila diperlukan ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai tindakan yang akan dilakukan. Salah. Jadi teman-teman, cara yang benar itu kayak gini ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam melakukan bantuan hidup dasar yaitu lakukan 3A. Yang pertama ada aman diri, pastikan menolong dalam keadaan aman dan juga tidak beresiko mengalami cedera saat menolong. Sebaiknya penolong juga menggunakan alat pelindung diri seperti masker, dan juga mungkin penolong bisa menggunakan sarung tangan apabila memungkinkan. Selanjutnya ada aman pasien. Aman pasien, pastikan pasien berada di permukaan yang keras dan juga hindarkan pasien dari kondisi yang berbahaya yang dapat membahayakan pasien. Selanjutnya ada yang ketiga, aman lingkungan. Pastikan lingkungan pasien itu berada dalam kondisi yang aman, tidak berbahaya. Tidak adanya benda-benda yang dapat membahayakan pasien maupun penolong. Selanjutnya melakukan cek kesadaran pasien, yaitu dengan cara memanggil pasien atau memberikan rangsangan nyeri kepada pasien apabila pasien tidak ada respon ataupun tidak bergerak. Bila pasien tidak memberikan respon atau bergerak, aktifkan LGD atau IMS misalnya 118 atau jika berada di rumah sakit, aktifasi kode dulu 1145. Selanjutnya juga, jika kalian berada di tempat terbuka atau tidak ada penolong lain, cobalah untuk berteriak. Selanjutnya, jika kalian menelpon LGD atau IMS, sebutkan lokasi kejadian, jenis kejadian, berapa orang yang butuh bantuan, kondisi korban, dan juga bantuan apa yang sudah diberikan. Nah, tindakan selanjutnya yaitu kita mengecek nadi karotis pada pasien. Nah, ketika dicek tidak teraba nadi karotisnya, selanjutnya kita akan melakukan tindakan yang pertama yaitu airway atau membebaskan jalan nafas dengan cara head tilt chin lift. Nah, untuk head tilt chin lift ini seperti ini. Ini bisa dilakukan apabila pasien tidak mengalami cedera pada bagian leher. Apabila pasien mengalami cedera pada bagian leher, maka teknik yang dilakukan yaitu teknik jalan press. Untuk tekniknya seperti ini. Tindakan yang selanjutnya yaitu tindakan B atau breathing, yaitu pernafasan. Kita periksa bagian dadanya apakah ada pergerakan dada, lalu kita periksa bagian mulutnya apakah terdengar adanya suara hembusan keluar masuknya udara, dan juga kita rasakan pada bagian pipi apakah ada pernafasan. Bila setelah dilakukan pemeriksaan nadi maupun pemeriksaan pernapasan ternyata tidak teraba dan tidak terasa, kita bisa melakukan kompresi dada. Yang pertama yaitu letakkan salah satu tangan di dada atau sternumnya korban. Kemudian jari-jari tangan satunya dianyam, seperti itu dianyam. Lalu lakukan kompresi dengan kedalaman 5 cm, lalu juga dengan kecepatan 100 kali per menit. Kecepatan mengompresi dan juga melepas tangannya dalam kecepatan yang sama. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk cara yang benarnya. Nah, untuk bantuan hidup dasar ini dilakukan dengan 30/2 atau 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Selanjutnya, setelah kita melakukan satu siklus, kita periksa dulu pada jalan nafasnya. Kita lakukan head tilt dan juga chin lift. Kita periksa apakah ada sisa-sisa makanan di dalam mulut. Apabila ada sisa makanan di dalam mulut, kita lakukan teknik cross lift, yaitu membersihkan bagian dalam mulut menggunakan jari untuk mengambil sisa-sisa makanan.
Setelah dilakukan 5 siklus kompresi, kita periksa apakah ada tanda-tanda dari pernapasan atau sirkulasi. Jika tidak ada tanda-tanda sirkulasi ataupun pernapasan, kita lanjutkan tindakan kompresi. Namun jika sudah ada tanda-tanda sirkulasi ataupun pernapasan, selanjutnya kita akan lakukan tindakan atau posisi kulit. Untuk posisi kulit ini dapat dilakukan apabila pasien muntah itu dilakukan berlawanan dengan arah penolong. Namun jika pasien tidak muntah, bisa dilakukan dengan mengarah ke penolong seperti ini. Kakinya ditekuk, lalu tangannya memegang pipi dengan berlawanan, tangannya ditekuk, dan pasien menghadap diri ke sebelah penolong. Bagaimana teman-teman dengan penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi? Semoga penjelasan yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu dari teman-teman. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.